Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan namo buddhaya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan kali ini Bapak punya kesempatan untuk berbagi bersama kalian semua anak-anak SD Serat Mila dalam program pembinaan karakter, minat, dan bakat. Di video kali ini Bapak akan menyampaikan tema tentang dampak positif dan negatif penggunaan smartphone khususnya bagi pelajar di dunia pendidikan. Anak-anak semua, sudah menjadi umum bahwa smartphone telah dimiliki oleh semua orang. Apalagi karena adanya wabah pandemi COVID-19, smartphone semakin menjadi tidak asing lagi bagi pelajar, anak-anak, dan lain sebagainya. Karena apa? Selama kita dalam masa pandemi COVID-19, yang sebelumnya kita belajar secara langsung, menjadi belajar secara online atau daring dalam jaringan. Dengan demikian, smartphone seakan-akan sudah menjadi seperti kebutuhan primer untuk menunjang proses pembelajaran. Nah, ternyata ada dampak positif dan negatif dari penggunaan smartphone, khususnya bagi anak-anak. Dalam video ini, Bapak akan menjelaskan 3 dampak positif dan 3 dampak negatif yang nantinya bisa kalian ingat. Nah, langsung saja. Dampak positif dari smartphone yang pertama adalah mempermudah komunikasi. Kita tahu bahwa dulu sangat susah sekali untuk berkomunikasi. Kalau zaman Bapak lebih-lebih. Dulu karena handphone atau smartphone ini belum secanggih yang sekarang, komunikasi bahkan masih menggunakan surat. Guru memberikan komunikasi kepada orang tua melalui surat. Kemudian guru untuk mengirimkan informasi kepada siswa juga menggunakan surat. Kalau berkomunikasi dengan surat tidak bisa langsung. Jadi hari ini kita mengirim, besok mungkin juga dibalas. Atau bahkan menunggu 1 minggu baru bisa dibalas. Terlebih kalau komunikasi kita itu harus menjangkau di luar pulau. Nah itu bisa 1 bulan baru dapat balasan. Iya kalau dapat ya. Begitu susahnya komunikasi zaman dahulu. Tapi dengan hadirnya smartphone, sekarang sangat mudah sekali komunikasi. Apapun informasi yang ingin kita dapatkan dari sekolah, kita bisa langsung menghubungi sekolah melalui nomor handphone atau WhatsApp. Begitu juga dengan guru. Jadi, di zaman yang sekarang ini, yang canggih seperti ini, tidak ada lagi alasan kita kalau kita kurang informasi. Karena begitu mudahnya kita berkomunikasi dengan menggunakan smartphone. Dampak positif yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan belajar. Nah, mengapa Bapak katakan demikian? Begitu mudahnya sekarang kita belajar. Kita belajar untuk mengetahui apa yang kita inginkan bisa di genggaman tangan saja, yaitu dengan menggunakan smartphone. Kita ingin tahu berapa luas Batam, berapa jumlah penduduk di Batam, kita lihat smartphone. Kita ingin tahu apa rumus matematika, apa rumus IPA, bagaimana kita mau belajar bahasa Inggris, menerjemahkan bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa yang lain sangat mudah hanya ada di dalam genggaman tangan dengan menggunakan smartphone. Nah, begitu mudahnya sehingga kita bisa belajar di mana saja, di kamar sambil santai, di ruang tamu sambil santai-santai menikmati minuman dan makanan, atau bahkan ketika kita menunggu di tempat umum, misal kita menunggu di rumah sakit atau di fasilitas umum, mungkin di pusat pemerintahan dan lain sebagainya, atau sedang menunggu di halte, kita bisa menggunakan smartphone untuk belajar. Begitu mudahnya belajar dengan adanya smartphone. Manfaat positif yang ketiga atau dampak positif yang ketiga adalah membuat waktu kita semakin lebih efektif atau memaksimalkan waktu. Nah, dulu kalau kita ingin belajar, kita harus pergi ke perpustakaan. Setelah sampai di perpustakaan, kita harus mencari referensi buku. Buku apa yang ingin kita tahu, pengetahuan apa yang kita ingin butuhkan. Kita harus bertanya dulu kepada petugas perpustakaan, kita harus memilih buku-buku yang tepat. Setelah kita ketemu buku, kita harus lihat judulnya. Begitu banyak waktu yang kita habiskan untuk mengetahui satu informasi. Dengan adanya smartphone, begitu cepatnya kita menerobos batasan waktu.
yang tadinya waktunya panjang menjadi sangat singkat. Itulah manfaat positif dari smartphone. Sehingga waktu kita bisa efektifkan, bisa kita maksimalkan, sehingga kita bisa melakukan banyak kegiatan dari waktu-waktu yang tadinya kita sita hanya untuk mencari satu pengetahuan. Itulah 3 dampak positif yang bisa kita dapatkan dari penggunaan smartphone. Yang pertama adalah mempermudah komunikasi, yang kedua adalah meningkatkan kenyamanan kita belajar, dan yang ketiga adalah memaksimalkan waktu. Waktu kita bisa menjadi sangat efektif. Namun, ada 3 dampak negatif dari penggunaan smartphone, yaitu yang pertama, bisa menyebabkan kecanduan. Nah, kita tahu bahwa di dalam smartphone ada banyak sekali teknologi canggih, termasuk aplikasi-aplikasi yang sangat canggih, dari mulai permainan, video, musik, foto, dan lain sebagainya. Sehingga apabila kita tidak bisa menggunakannya dengan benar, maka kita bisa akan kecanduan dalam menggunakan smartphone. Nah, bagaimana ciri-ciri kita sudah kecanduan menggunakan smartphone? Sudah terlalu sering kita menggunakan smartphone, dikit-dikit kita lihat smartphone, kalau tidak ada smartphone rasanya nggak enak, itu namanya kecanduan. Bahkan, kecanduan yang lebih parah nantinya bisa menyebabkan susah tidur, emosional itu mudah marah, mudah tersinggung, ya. Kemudian, pikirannya selalu negatif. Nah, itu bentuk-bentuk dari kecanduan smartphone. Bahkan beberapa berita yang bisa kita temuin di media sosial ya, atau media, itu bahkan ada yang menyebabkan kematian karena kecanduan smartphone. Tidak diberikan oleh orang tua, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Begitu sangat bodoh dan sangat tidak masuk akal sebenarnya, tapi itu terjadi. Nah, ini terjadi karena apa? Karena kecanduannya sudah sangat berat. Maka hati-hati. Dampak negatif yang pertama adalah kecanduan smartphone. Dampak negatif yang kedua adalah menurunnya prestasi akademik, atau prestasi akademik kita akan menurun. Ya. Karena sudah kecanduan, akhirnya kita selalu apa-apa smartphone. Sehingga kita malas berpikir, dan ketika di sekolah, di dunia akademik, kita akan prestasinya menurun. Kita malas mau menggali potensi diri. Karena apa? Tadi, dengan mudah kita bisa mengetahui. Setelah tahu, kita hanya lewat saja. Tidak mau untuk mengaplikasikan atau mempraktekkan atau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga apa? Kita menjadi prestasinya menurun. Banyak kasus yang kita dengar bahwa setelah mengenal smartphone, peringkatnya menjadi turun. Setelah mengenal smartphone, menjadi malas. Ya. Malas belajar, malas bantu orang tua. Nah, ini karena kecanduan, prestasinya bisa menurun. Bayangkan, kalau kita tidak memiliki prestasi atau kita tidak mempunyai motivasi untuk meningkatkan prestasi kita, maka kita tidak akan tahu kemampuan kita. Padahal sesungguhnya kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Oleh karena itu, dampak negatif yang kedua dari penggunaan smartphone adalah bisa mengakibatkan menurunnya prestasi akademik. Selanjutnya, ada yang lebih bahaya dari dampak negatif penggunaan smartphone, yaitu penyalahgunaan smartphone. Kita tahu bahwa smartphone itu sangat luas. Ya. Smartphone seperti dunia sendiri, maka disebut sebagai dunia maya, dunia yang tidak nyata. Kita bisa mengakses apapun yang ada di smartphone. Kita bisa mengetahui Amerika, kita bisa mengetahui China, kita bisa mengetahui Jepang, kita bisa mengetahui Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Padahal kita berada di Batam. Nah, pengetahuan ini ada yang positif juga ada yang negatif. Begitu juga dampak yang ketiga ini lebih berbahaya ketika smartphone disalahgunakan. Bahkan penyalahgunaan yang lebih berbahaya adalah ketika smartphone ini nanti mengarah kepada hal-hal yang negatif seperti pornografi. Nah, anak-anak yang tadinya fokus belajar, kemudian karena keseringan menggunakan smartphone, di dalam smartphone itu kalau tidak dikendalikan maka akan mengarah kemana-mana, termasuk bisa mengarah ke hal-hal yang bersifat pornografi.
Selain daripada pornografi, ada juga aksi kekerasan, ya. Nanti komunikasi yang tidak baik, kata-kata kasar, biasanya mengikuti tren, ya. Karena di smartphone ada media sosial yang sangat luas, trennya apa, nanti kita ikut-ikutan, ya. Trennya ngomong A, sukanya ngomong A, ya, kebawa-bawa kita. Jadi, nah, inilah dampak negatif ketika smartphone disalahgunakan. Jadi, yang pertama adalah kecanduan smartphone, yang kedua adalah menurunnya prestasi akademik, dan yang ketiga adalah penyalahgunaan yang sangat berbahaya. 3 hal ini merupakan dampak negatif dari penggunaan smartphone. Nah, selanjutnya bagaimana Pak supaya kita bisa mengambil dampak positif namun tidak terdampak negatif? Bapak juga akan memberikan 3 tip atau 3 resep supaya kita bisa menggunakan smartphone dengan benar. Yang pertama, kita harus menggunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Nah, mengapa dikatakan kita harus menggunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan? Kita harus mengetahui dulu bahwa kehidupan kita ada kebutuhan dan keinginan. Nah, kita harus mengutamakan kebutuhan, jangan keinginan, ya. Kalau keinginan itu biasanya tidak terlalu butuh, tapi kalau kebutuhan, kalau tidak ini, ya tidak bisa. Artinya apa? Sebagai seorang pelajar, kebutuhan kita adalah belajar, ya, bukan bermain atau bukan menghibur ke arah yang negatif. Jadi ketika kita tahu bahwa kebutuhan kita adalah belajar, gunakan smartphone untuk belajar. Jika ada pelajaran-pelajaran yang ada hubungannya dengan pengetahuan yang tidak bisa kita pecahkan, maka kita bisa menggunakan smartphone untuk mencari tahu tentang pengetahuan tersebut. Kemudian alangkah lebih baiknya apa yang kita tahu dari smartphone, ya, pengetahuan yang kita pelajari dari smartphone, kita diskusikan bersama orang tua ataupun guru, atau guru kelas atau guru di sekolah kita. Nah, inilah salah satu cara bahwa kita menggunakan smartphone dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Bapak pernah mendengar, juga pernah membaca tentang istilah smartphone, smart people. Smartphone itu adalah handphone yang sudah sangat canggih, ya. Alat komunikasi yang begitu canggih dengan teknologi aplikasi yang berbagai macam fitur yang bisa digunakan oleh manusia. Maka dia disebut sebagai smartphone, handphone yang pintar. Tetapi smartphone ini kalau tidak digunakan oleh smart people atau manusia yang pintar, maka manusia yang pintar tadi akan menjadi tawanan. Tawanan itu seperti kayak dijajah, ya. Kalau kalian belajar penjajahan, Indonesia pernah dijajah negara apa? Ketika kita dijajah, pasti kita tidak akan bahagia. Begitu juga ketika kita dijajah oleh smartphone, maka kita akan menjadi budak dari smartphone. Budak itu ya kita kecanduan, tadi dampak negatifnya menurun prestasinya, kemudian menyalahgunakan smartphone ke hal-hal yang negatif. Nah, artinya kita harus mengingat smartphone, smart people, bukan smartphone, stupid people, bukan, ya, tetapi smartphone, smart people. Inilah cara kita untuk menggunakan smartphone dengan cara mengutamakan kebutuhan. Itu yang pertama. Tips yang kedua adalah memberi batasan waktu penggunaan smartphone. Nah, gunakan smartphone yang kalian miliki dengan batasan-batasan waktu. Kalian bisa jadwal sendiri. Dalam satu hari saya hanya akan menggunakan smartphone selama 2 jam. 2 jam itu pun bisa dibagi 2, pagi dan malam mungkin, ya. Jadi bisa saja siang dan malam, siang dan sore, atau sore dan pagi, dan lain sebagainya. Sesuai dengan waktu kalian yang tidak mengganggu. Nah, ketika kita memberikan waktu yang cukup dalam penggunaan smartphone, maka kita akan bisa memaksimalkan smartphone untuk memperoleh dampak positifnya. Seandainya contoh, ya, saya akan menggunakan 1 jam setelah saya pulang sekolah, kemudian nanti 1 jam sebelum saya belajar, waktu di malam hari. Berarti kita 1 hari ada 2 jam dengan 2 sesi, ya, 2 sesi, 2 jam 2 sesi. Ada juga yang disiplin, dia hanya menggunakan smartphone ketika waktu libur sekolah. Contoh,
karena waktu libur sekolah kita ada 2, Sabtu dan Minggu, maka di 2 hari tersebut dia menggunakan smartphone dengan batasan waktu. Ya, saya akan menggunakan hari Sabtu smartphone 1 jam di pagi hari, 1 jam di sore hari, atau 1 jam di siang, 1 jam di malam. Disesuaikan kebutuhan. Atau di hari Minggu. Nah, di hari Minggu karena adalah hari yang spesial, bisa saja kita tambahkan 1 jam lagi. Di hari Minggu saya akan menggunakan 3 jam. Ya, ini sesuai dengan kebutuhan kita. Artinya, ketika kita bisa mengatur waktu menggunakan smartphone, itu adalah sangat baik sekali. Dan yang ketiga, tips yang ketiga yang tidak kalah penting adalah gunakan smartphone dalam pengawasan orang tua. Bapak yakin kalian yang masih SD atau sekolah di SDS Radmila, maka usia kalian paling tidak di bawah 13 tahun. Banyak sekali cara, tips, trik bagaimana membuat akun supaya dalam pengawasan orang tua. Nah, kalian bisa cari di Google atau bisa minta bantuan orang tua untuk memberikan cara agar apa yang kalian gunakan di smartphone bisa diketahui oleh orang tua. Namun, apabila orang tua kalian banyak kesibukan, maka luangkan waktu, mungkin setelah kita menggunakan smartphone, kita harus memberi informasi kepada orang tua kalau kita menggunakan smartphone. Artinya, supaya kita dalam pengawasan orang tua menggunakan smartphone. Karena kalau kita tidak dalam pengawasan, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk bebas menggunakan smartphone. Contoh, bebas menggunakan smartphone, main game, ya. Main game yang tidak tahu batasan waktu, ya. Apakah kemudian tidak boleh main game? Tentu saja boleh, asalkan main game sesuai dengan waktu yang sesuai atau sesuai dengan kebutuhan, ya. Karena kita anak-anak juga butuh waktu bermain, tetapi tidak juga main game terus, ya. Nah, kalau main game terus nanti lari lagi ke dampak negatif, kecanduan, ya. Begitu juga nonton YouTube, nonton film dan lain sebagainya, boleh-boleh saja asalkan itu sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Itu boleh. Tapi usahakan apa yang kita gunakan di smartphone ini, kalau kita ragu, tanyakan kepada orang tua atau diawasi oleh orang tua. Begitu juga mungkin video ini ditonton oleh orang tua, maka pesan saya adalah orang tua harus mengawasi anak dalam menggunakan smartphone. Usahakan luangkan waktu untuk mengecek handphone anak sehari sekali misalnya, atau 2 hari sekali misalnya. Atau dengan waktu yang tidak ditentukan. Artinya apa? Ketika kita dalam 1 hari tidak harus di sore hari atau di siang hari, kita bisa menggunakan waktu kita ingat, kita langsung cek. Nah, hal ini juga sangat maksimal. Kalau misalnya tidak dalam pengawasan, kita tidak akan tahu anak kita membuka apa atau menjelajahi smartphone itu sampai sejauh mana. Nah, kita sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mengarahkan anak kita ke arah yang benar, sehingga mereka bisa bertumbuh dengan baik, berkembang dengan baik. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada 3 tips yang bisa kita gunakan supaya kita bisa menggunakan smartphone dengan hasil yang positif. Yang pertama adalah menggunakan smartphone sesuai kebutuhan. Yang kedua, memberi batasan waktu dalam penggunaan smartphone. Dan yang ketiga, jangan lupa menggunakan smartphone dalam pengawasan orang tua. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa nanti kalian rangkum apa yang Bapak sampaikan ini dan tunjukkan pada guru kelas kalian serta orang tua kalian. Sampai jumpa pada pembinaan karakter, minat dan bakat di sesi berikutnya, tentu dengan tema yang berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya.